Kata siapa bulan puasa nggak boleh jalan-jalan? Awak tetap jalan-jalan. Tapi cari tempat yang adem lah woi. Biar nggak panas. Kayak ke Museum Nasional Singapura. Untuk tiketnya, awak udah beli online di Klook. Nah, buat kalian yang bawa koper, langsung aja naik dulu ke lantai 2 nih. Kalian titipkan tas itu. Habis itu, kalian turun ke lantai 1 untuk menukarkan tiket online di bawah ini. Nanti kalau masuk museum, kalian langsung aja scan QR code ini pakai HP. Nah, informasinya lengkap di sini. Kalian bisa tanya-tanya juga dan ini juga bisa didengarkan secara audio. Selain tentang sejarah 100 tahun Singapura, di sini kalian juga bisa belajar tentang industri dan ekonomi Singapura. Dan semua koleksinya memungkinkan kita untuk melakukan secara interaktif. Ada yang kenal nggak dengan toko Singapura yang satu ini? Di lantai 2 ada Glass Rotunda yang merupakan cerita hutan digital dari Team Lab. Di lantai basement ada nih ruang pamer yang temanya berganti-ganti. Buat yang mau jalan-jalan di hari raya atau Ramadan, ada nih promo THR traveling hari raya. Banyak banget promo destinasi wisata dari Klook. Pokoknya kalian pilih aja yang kalian sur lah ya. Nah, kalau kalian lagi mau nih diskon tambahan, langsung aja lah pakai kode awak THR Danan. Ih, bener kali loh ini. Awak cuman mau bagi-bagi aja THR sama kalian loh. Bener loh. Oke guys, ini cerita lengkapnya. Jadi gue ada di kawasan Orchard nih, dan gue lagi cari Museum Nasional Singapura. Ya udah pakai Google Maps sih, tapi kayaknya gue tetap PR lah ya buat jalan nih. Di mana lokasinya gitu. Tetap sih di kawasan ini juga. Dan sekarang kan hari Minggu, jadi gue lihat nih patokannya adalah gereja kan. Oh, itu rame. Berarti di situ lah ya. Pokoknya kenapa gue ke museum ini? Ya karena gue pengen traveling tapi tetap ke tempat yang teduh guys gitu. Yang indoor lah. Karena memang cuaca Singapura lagi panas-panasnya sekarang. Nah, ini kayaknya udah mulai kelihatan nih lokasinya. Tuh ada di depan sana. Ya wes lah, gue nyebrang dulu ya guys. Museum ini punya gaya arsitektur yang gue bilang tuh Inggris banget lah gitu. Jadi daya tariknya bukan hanya koleksinya, tapi juga bangunan ini yang menjadi daya tarik arsitektur untuk kamu yang hobi dengan bangunan-bangunan bergaya kolonial. Nah, begitu masuk lobi tuh langsung disambut dengan lobi yang langsung ke atas nih kubahnya gitu. Dan ini gue bilang keren banget sih gitu. Untuk kamu yang suka-suka foto, pasti akan berlama-lama di sini. Nah, ini gue lagi cari tempat nih buat menukarkan tiket. Jadi, gue kan beli tiketnya itu di Klook lah gitu. Nah, ini tempatnya itu ada di deket tangga. Nanti kita tukar, dikasih stiker terus ditempel. Tapi gue mau naik dulu ke lantai 2. Jadi gue mesti taruh tas dulu di locker di lantai 2. Tadi gue udah tukar. Jadi tukar di bagian belakang dia. Untuk redemptionnya beli online ya. Dan Citizen. Ini gue mau tukar katanya sekitar $1 sampai $0,5 gitu. Nitipin tas. Nih yang bawa koper ya, jangan ribet ya. Pokoknya lantai 2 langsung aja kalian cari ruangan itu tuh untuk ditaruh tasnya, titipin. Oke, tadi gue dibantu sama petugasnya aki-aki gitu. Jadi untuk nitipin bag gue cuman $0,5 aja, siapin duit kecil. Jadi kamu bisa gitu. Nah, kita turun lagi nih ke lantai 1. Nah, untuk kamu yang beli-beli online tuh tukarannya di situ tuh. Ada mamang itu tuh. Nah, ini ada orang nih datang nih. Dia bakal tukerin tiket online-nya gitu. Ya udahlah ya, gue masuk aja ke koleksi. Dan ini ada QR code. Nah, sebenarnya ada guide, cuman guide-nya tuh ada jam-jamannya gitu. Tapi kalau kamu berjalan sendiri, ya udah informasinya tadi bisa di-scan QR code tadi gitu, dan itu lengkap banget. Jadi ini udah kayak chatbot gitu, tapi ada beberapa informasi detail yang bisa kamu dengerin dalam beberapa bahasa ya. Jadi di sini itu kita nggak hanya melihat koleksi, tapi kita juga bisa berinteraksi dengan beberapa koleksi gitu. Jadi belajar sejarah gitu ya, memahami apa ya, koleksi-koleksi di sini itu jauh lebih menyenangkan gitu. Jadi nggak kayak museum-museum di Indonesia kebanyakan lah ya. Gua nggak tahu sih museum di Jawa, tapi kalau gua di Batam kayaknya masih konvensional gitu. Nah, ini adalah sejarah tentang penjajahan Jepang di Singapura gitu, dan kita bisa nonton ya di sini duduk gitu, dan gue suka banget gitu karena
ngebuat tuh belajar sejarah tuh nggak berat gitu. Jadi menyenangkan lah dengan konsep visual yang gue pikir keren banget. Kalau kamu suka sejarah tuh akan betah lah ya berlama-lama di sini. Gue berapa jam ya? Kayaknya di sini gue bisa 1-2 jam deh. Mungkin lebih deh kayaknya gitu karena banyak yang bisa diulik gitu. Jadi ya begitulah ya seharusnya sebuah museum. Nah, selain sejarah, kita juga bisa nih belajar tentang perkembangan ekonominya, pertumbuhan industri yang terjadi di Singapura dan itu sumpah ya visualnya keren banget gitu dan gue suka sih gitu. Kapan nih Indonesia punya punya museum sekece ini gitu. Ini kita masuknya kalau nggak salah bayaran di 100 ribuan gitu lah. Oh ya guys, nah, tadi kan dikasih stiker gitu ditempel gitu. Jadi kita bisa masuk ke area-area yang ada di Singapura. Nah, ini penggambaran rumah-rumah subsidi Singapura di tahun-tahun berapa? 70-an lah ya. Tuh, digambarin lah sama mereka bagaimana mereka apa namanya menata lingkungan, kemudian perumahan. Jadi nggak heran ya kalau mereka punya kota yang bagus lah gitu. Nah, kalau ini adalah Bapak Pembangunan Singapura. Dan abis ini gue turun ke basement. Kita ke basement. Ini ada galeri ya. Kita pengen cobain ya. Saya masuk. Basement ini lebih digunakan untuk kayak meeting room gitu ya. Pokoknya event-event lah ya, termasuk juga pameran gitu. Jadi ini beberapa instalasinya memang bisa diganti-ganti. Oh ya, gue hampir lupa. Ternyata masih ada satu lagi nih wahana yang bisa gua sambangi, yaitu ada di lantai 2 gitu. Deket tempat tadi ya, nitipin tas gitu. Ini nama wahananya adalah gelas rotunda gitu. Ini kayak apa sih gitu? Penasaran kan? Ya udah kita masuk aja, kita lihat aja, kita intip ya. Ini kayak instalasi dari Jepang. Jadi ini tempat dalam bentuk digital. Kita mau ya ke sebuah dunia yang seru lah gitu. Kita akan intip-intip ya, dikit ya kayak apa ya. Nanti detailnya kalian datang aja lah ke sini ya. Ya, begitulah kira-kira nih kunjungan aku ke Museum Nasionalnya Singapura. Nah, ini tempat penitipannya guys. Aku mau ngambil tas gitu. Dan ini kayaknya salah satu yang berguna banget ya menurut gue ya gitu. Dan kita dibantu kok dengan apa namanya dengan angkal-angkal kalau kamu bingung bagaimana menggunakan lemari-lemari ini gitu. Ini gue udah mau ngambil tas nih. Terima kasih ya udah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan untuk kamu yang mau jalan-jalan ke Singapura, Museum Nasional Singapura itu wajib banget kamu sambangin lah. Apalagi kalau eh, travelingnya itu di saat puasa. Kamu bisa ngadem di dalam. Jadi nggak perlu panas-panasan. Dan sebenarnya banyak-banyak aktiviti atau kegiatan dan ruangan-ruangan. Kalau nggak salah ada ruangan konser deh gitu. Karena memang ada beberapa ruangan yang memang nggak aku masukin. Karena memang itu kalau ada event khusus saja gitu. Ya wis. Thank you banget. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan di-share. Dan yang belum mensubscribe channel Danan Wahyu langsung aja di-subscribe media sosialnya juga Danan Wahyu. Dan akhir kata dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video traveling lainnya dan video ini semoga bermanfaat buat kamu semua.